Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan, monarki konstitusional, ini terdiri dalam 10 provinsi dan 3 teritori, dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867, setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Ottawa menjadi ibu kota negara ini. Kantor Gubernur Jenderal, Perdana Menteri, serta Parlemen Nasional terletak di kota tersebut. Kanada pernah menjadi jajahan Prancis, yang kemudian direbut oleh Inggris, hingga hari kemerdekaannya. Kini, negara ini menjadi anggota La Francophonie, sekaligus negara persemakmuran Inggris. Luas Kanada mencapai 9.970.610 km persegi. Negara ini tergolong negara maju, yang perekonomiannya bergantung pada hasil alam. Kanada menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis dan multikultural yang paling beragam di dunia. Imigran di negara ini tergolong besar, jika dibandingkan negara lainnya. Selain itu, perekonomian Kanada menjadi terbesar ke-10 di dunia. Sumber daya alam, yang berlimpah, dan jaringan perdagangan internasional menjadi tumpuan utama ekonomi negara ini. Hubungan yang panjang dengan Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan budaya kedua negara. Kanada adalah negara maju dan memiliki pendapatan per kapita nominal 15 tertinggi sekaligus peringkat ke-10 tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini termasuk yang tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Kanada adalah sebuah wilayah di dalam persemakmuran bangsa-bangsa, anggota Francophonie, dan sebagian dari beberapa institusi dan pengelompokan internasional dan antar pemerintah termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, G7, dahulu G8, Kelompok 10, G20, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Kanada menempati setengah dari utara Amerika Utara. Ia berbatasan dengan AS di selatan, dan di barat laut dengan Alaska. Negara ini terbentang dari Samudra Atlantik, dan Selat Davis di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat, yang menjadi moto negara ini. Di utara terletak Laut Beaufort, dan Samudra Arktik, Tanah Hijau terletak di timur laut. Kanada menggunakan 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Harga tiket pesawat dari Jakarta ke Kanada mulai dari Rp29.572.000. Waktu yang diperlukan sekitar 22 jam 4 menit untuk terbang ke Kanada. Mata uang Kanada adalah dolar Kanada. Tanda dolar kode CID merupakan sebuah mata uang resmi negara Kanada sejak tahun 1858 menggantikan pound Kanada. Mata uang ini setiap satu-satunya dibagi menjadi 100 sen Kanada. Oke, mari kita sejenak mengungkap fakta-fakta tentang Kanada. 1. Nama Kanada berasal dari kata Huron Iroquois Kanata yang berarti desa, permukiman, atau kumpulan pondok. 2. Wilayah Kanada meliputi 41% bagian wilayah Amerika bagian utara. 3. Bagian wilayah yang jadi permukiman penduduk berupa danau-danau besar dan sungai Saint Lawrence di timur. 4. Iklim Kanada dikenal dingin dan kadang ekstrim di beberapa daerah dengan risiko badai salju atau badai es. 5. Harapan hidup penduduk Kanada tergolong tinggi, yaitu 81 tahun. Tingkat harapan hidup negara Kanada berada di peringkat 7 di dunia pada 2023 menurut PBB. 6. Ada 2 budaya yang memengaruhi kebudayaan yang berkembang di Kanada adalah budaya Inggris dan Perancis hasil peninggalan masa kolonialnya. Selain 2 budaya tadi, budaya Amerika Serikat juga mewarnai kebudayaan di Kanada. 7. Olahraga resmi Kanada adalah permainan lacrosse yaitu olahraga tim yang menggunakan bola dan tongkat berjaring. 8. Hoki es adalah olahraga musim dingin yang populer di Kanada dan jadi simbol nasional persatuan dan kebanggaan negara ini. 9. Kanada adalah produsen dan konsumen utama keju dunia. 10. Penduduk Kanada dikenal sangat suka membaca, terdapat 22.000 perpustakaan umum di negara ini. 11. Cerita Winnie the Pooh yang ditulis oleh Alan Alexander Milne terinspirasi dari seekor anak beruang hitam dari Kanada bernama Winnipeg atau Winnie. 12. Kanada adalah negara yang banyak membelanjakan uangnya untuk bidang pendidikan. 13. Angka kejahatan di Kanada tergolong rendah dan tiap tahunnya terus menurun.
14. Kanada merupakan eksportir kendaraan bermotor dan suku cadangnya, mesin dan peralatan, produk teknologi tinggi, minyak, gas, alam, logam, dan produk-produk pertanian juga kehutanan. 15. Banyak imigran yang datang ke Kanada tiap tahunnya yang mendorong terjadinya keberagaman budaya penduduknya. Kemudian kita akan membahas budaya yang dilarang dan tabu di Kanada yang perlu Anda ketahui. 1. Hindari menunjuk ke menatap orang asing. Sesekali, Anda dapat menggunakan jari telunjuk untuk menunjukkan objek. Tapi, berhati-hatilah saat menggunakannya. Hindari menunjuk orang dengan jari dan menatap mereka. Hal ini dianggap tidak sopan dan merupakan bentuk ejekan. Selain itu, meskipun di beberapa negara tanda V dengan jari telunjuk dan tengah diartikan sebagai damai, berbeda lagi dengan Kanada. Membentuk tanda ini dengan kedua jari mungkin akan menyinggung perasaan orang. Jadi, pastikan untuk mengingatnya saat Anda sedang berpose untuk foto. 2. Jangan lupa memberikan uang tip minimal 15%. Meninggalkan restoran tanpa memberi uang tip setelah menerima tagihan mungkin menjadi suatu kebiasaan, terutama bagi Anda yang terbiasa dengan kehidupan di Singapura. Namun, selama tinggal di Kanada, Anda harus ingat untuk memberi uang tip kepada pelayan setidaknya 15% dari tagihan. Tidak atau kurang memberi uang tip akan dianggap sangat kasar dan Anda akan menjadi pusat perhatian. Jika ragu, lebih baik melebihkannya daripada memberikan kurang. Selain pegawai restoran, profesi lain yang mengharapkan uang tip antara lain sopir taksi, porter, pengantar pizza, dan penata rambut. 3. Hindari berbicara tentang politik, agama, atau seks. Ketika politik, agama, atau seks bisa menjadi topik percakapan yang menarik, ini adalah 3 topik yang terlarang di Kanada. Untuk pemula, orang Kanada menganggap politik sebagai masalah yang sangat pribadi. Dengan berbagai pandangan tentang prinsip dan program pemerintah seperti pajak, kepemilikan senjata, legalisasi obat-obatan terlarang, dan lainnya. Berbagi pendapat yang kuat tentang topik semacam itu secara publik dianggap sebagai ajakan untuk berdebat dan dianggap sensitif oleh orang Kanada. Seperti politik, seks juga dianggap sangat pribadi dan dalam beberapa konteks. Percakapan eksplisit secara seksual sebenarnya ilegal dan dapat menjadi dasar gugatan. Oleh karena itu, hindari terlibat dalam diskusi tentang kebiasaan dan ketertarikan pasangan Anda sendiri atau orang lain. 4. Jangan kasar atau konfrontatif. Tidak seorang pun yang suka berurusan dengan orang yang kasar atau konfrontatif. Jika Anda terpicu karena alasan apapun, tarik napas dalam-dalam dan hindari bersikap argumentatif atau kasar. Saat Anda memulai percakapan dengan keterbukaan dan ketenangan, orang Kanada akan cenderung lebih tertarik dan menghormati Anda. 5. Jangan terlambat. Sangat umum untuk datang tepat waktu atau bahkan sedikit lebih awal ketika menghadiri pertemuan sosial atau bisnis. Bagaimanapun, hal ini menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu orang lain. Di Kanada, kebiasaan ini tidak terkecuali. Tapi, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa datang lebih awal selama lebih dari 15 menit dianggap lancang karena mereka sangat pasti tentang waktu dan jadwal jadi. Jika disebutkan pukul 5 sore artinya mereka benar-benar mengatakan pukul 5 sore. Jika Anda kebetulan terlambat, ada baiknya untuk memberitahu dan datang terlambat maksimal 15 menit. Apapun di luar itu tanpa penjelasan atau permintaan maaf dianggap tidak sopan. 6. Jangan menampilkan kemarahan di depan umum. Di sebagian besar negara, lebih baik menyelesaikan perselisihan secara pribadi daripada di ruang publik. Lagi pula, menyebabkan keributan bisa mengganggu orang-orang yang mencoba menjalani hari mereka. Kanada tidak terkecuali dalam hal ini, di mana sebagian besar warganya tidak meninggikan suara atau menangis di depan umum. Dengan demikian, akan lebih baik untuk tidak menampilkan kemarahan di depan umum atau emosi lain, apapun yang dapat menyebabkan gangguan sosial.